Jadi kita tadi kan bahas ada 3, ada pertama ada relevansi, yang kedua ada interaksi, sama yang 3 waktu. Nah, 3 hal ini saling mempengaruhi. Kalau misalnya influencer tadi, itu dia punya relevansi yang tinggi dengan audiensnya dia. Oke, kita ngomongin value proposition atau VV dan unique selling point ya. Nah, ketika iklan untuk jualan, yang mesti ini kan harus ada produk atau jasanya ya, sama harus ada calon pembelinya. Jadi harus ada kesesuaian antara produk atau jasa kita dengan calon pembeli kita. Ini nanti kita akan bahasnya di value proposition, ya. Tapi ini mesti dijelasin dulu, harus ada produk atau jasanya, sama harus ada calon pembelinya. Nah, tapi pada kenyataannya, produk yang kita punya itu bukan kita satu-satunya. Kalau kita satu-satunya enak banget nggak? Yang iklan juga banyak banget. Jadi coba untuk contoh produk fashion, iklan semua. Sama kan produknya fashion, bukan kita satu-satunya. Oke, itu mesti dijelasin. Makanan juga banyak banget. Bukan cuma kita satu-satunya, apa cuma kita yang pasang iklan? Enggak kan? Semuanya juga pasang iklan. Nah, tapi di sini yang perlu kita jelaskan itu adalah, ini kita bahas di unique selling point ya. Kenapa orang harus beli sama kita? Itu harus dapat dulu. Jadi teman-teman harus bikin dulu listnya nanti. Nanti kita ada tugas juga. Kenapa sih gitu ya? Orang harus beli dengan produk kita, gitu ya. Produk yang kita jual akan laku atau tidaknya sangat tergantung dari rancangan value proposition, ya. Ini nanti kita akan ngerancang nih. Dan unique selling point. Jika kita kurang tepat menentukan value VV dan USP-nya, maka iklan yang akan kita jalankan akan tidak menghasilkan penjualan yang signifikan. Oke, jadi ini penting banget. Ya, VV dan USP ini penting banget. Oke, itu kenapa Google vs Instagram ya. Kalau kita ke Google, itu benar nggak? Kita mau cari jasa AC. Itu kita udah tahu. Kita tuh pengen cari tukang AC. Karena AC kita rusak. Itu kita pasti carinya ke Google nggak? Benar kan? Itu kita udah butuh. Itu kenapa ketika orang butuh, dia langsung beli nggak produk kita? Langsung. Tapi beda dengan Instagram. Itu yang perlu dipahami ya. Beda dengan Instagram. Orang di Instagram itu bersosialita, aktualisasi sehingga perlu ditumbuhkan keinginan untuk membeli. Jadi orang di Instagram bukan semuanya mau ngebeli. Kalian pasang iklan di Instagram, nggak delala semua orang mau beli. Paham ya? Belum ada kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu bisa kita timbulkan. Kita bisa bikin orang untuk membeli produk kita. Ya, jadi ada perjalanannya. Kalau di Google emang orang butuh. Jadi ketika orang butuh, dia cari kita, dia langsung beli. Bener gak? AC di kamar gue rusak. Langsung cari aja di Google, tukang AC. Udah langsung laku kan tukang AC-nya? Beda dong kalau di Instagram. Orang gak kepengen beli baju, orang gak kepengen beli lipstick, dikasih postingan lipsticknya atau apa. Itu pun dia gak langsung beli, orang banyak yang jualin. Apa bedanya? Oh, bedanya setelah pakai ini, tiba-tiba mukanya bisa langsung jadi mirip siapa yang bibirnya seksi atau segala macam misalnya gitu ya. Atau ternyata apa, itu banyak ya, unik tergantung dari jenis produknya masing-masing. Ya, nanti ini kita bahas juga. Jadi, kalau di Instagram itu adalah perlu ditumbuhkan keinginan untuk membeli. Nah, kenapa kita sudah bayar untuk iklan? Trafficnya udah datang, tadi udah nanya ya, trafficnya udah datang. Namun kenapa kok penjualannya rendah sekali? Udah datang nih orang, udah lihat. Karena produk yang kita tawarkan bukan produk yang sedang dibutuhkan atau diinginkan oleh traffic yang kita datangkan dari iklan. Dia suka segala macam, tapi dia lagi nggak butuh. Ya. Serta offer atau penawaran yang kita berikan tidak membuat traffic tertarik. Oke ya. Ini dulu, dia nggak butuh. Oke. Untuk itu kita harus merancang apa value proposition dan unique selling point-nya kita. Siap? Ya, ini nanti masing-masing akan kita bikin gitu ya. Tapi kita mulai dulu, oke?
Ini kita akan mulai dulu. Dimulai dari menentukan bisnis model yang akan kita lakukan. Setuju nggak? Sepakat nggak sama saya? Kalau teman-teman di sini itu kebanyakan jualannya dari kita jualan, lihat Instagram kita, beli langsung ke kita. Benar? Padahal jenis bisnis itu banyak banget. Ya, ini aku mau terangin. Bisnis to bisnis ya. Bisnis to customer. Oke? Ini kita tentukan dulu nih. Jadi teman-teman, produsen nih ya, tentukan level bisnisnya. Sekarang teman-teman kebanyakan jual yang namanya kopi, janji jiwa dan lain-lain. Laris nggak? Laris banget, banyak banget nggak? Banyak banget. Kira-kira pasarnya jadi lebih sedikit nggak buat kita? Oke, mungkin kalau teman-teman sudah bisa mengerti ini, levelnya itu bisa beda teman-teman. Bukan berarti teman-teman akan jual lagi kopinya nggak laku, atau teman-teman bisa cari produk lain untuk dijual, atau teman-teman pengen bermain di sini tapi levelnya beda. Karena di sini level bisnis ada produsen. Kalau produsen itu kita nyarinya distributor sama end user kan. Nah, kalau distributor atau importir itu nyarinya agen, reseller dan user. Terus kalau agen sama reseller nyarinya end user. Di sini ya gimana ya ngomongnya ya. Di sini menentukan iklan kita. Menentukan juga iklan yang kita buat gitu. Apakah kita ingin membuat iklan untuk orang beli langsung ke kita, atau kita pengen jadi produsen? Karena yang aku menggelitik banget di aku gitu, ketika orang banyak banget yang buka kopi gitu ya, kita pengen menginvestasikan kita bermain di kopi. Kalau saat ini kira-kira untung atau enggak, balik lagi ke teman-teman. Tapi sebenarnya bisnisnya bisa banyak banget ya. Tadi aku kepikiran, kenapa ketika orang banyak bermunculan berarti ada kebutuhan lain. Nah ini yang aku bilang ya, kebutuhan. Ada kebutuhan lain dan ada level bisnis lain. Maksudnya, iya. Kenapa nggak kepikiran untuk membuat, pasti orang butuh banget mesin kopi. Oke? Mesin kopi itu juga mahal banget. Dan ketika berjamurnya itu kita bisa jadi pemain kopinya sendiri, atau kita bisa jadi bermain di penjual mesin kopi yang second. Karena itu laku banget. Karena orang butuh. Paham nggak ininya? Jadi ada bisnis yang bisa dihasilkan dari bisnis yang sudah menjamur. Jadi jangan takut gitu. Kita tentukan dulu level kita mau di mana. Kalau kita misalnya baju misalnya, ternyata kita ini udah banyak banget nih. Aku pengennya naik levelnya jadi seorang produsen. Berarti kan yang aku cari adalah bukan orang ke orang kan. Aku nyarinya iklanku nanti adalah untuk mencari distributornya. Paham nggak? Nggak kecepatan. Jadi ini ditentuin dulu gitu. Jadi bisnis model itu nggak delalah harus langsung dari. Jadi kalau aku contohnya kalau aku ngomongin soal fashion, enggak gitu ya, aku ngomongin soal aku sudah pada di levelan seharusnya jadi seorang produsen. Karena yang menantikan produk aku banyak banget. Tapi satu lagi, aku nggak siap di sisi produksi ya. Jadi itu juga bisa nih kalau teman-teman punya bisnis usaha yang bisa dimasukin tentang makanan, bisa jadi gitu. Karena kalau di sisi aku harusnya udah naik jadi produsen, tapi aku nggak siap untuk sisi produksi. Paham ya? Jadi levelannya beda-beda. Jadi kalau aku nggak siap jadi sisi produksi, itu kenapa aku nggak mengiklankan produk kue aku? Bukannya nggak ada yang mau beli, akunya yang nggak siap. Oke? Jadi ditentukan dulu ya level bisnisnya. Nah ya. Clear ya model bisnisnya dan level bisnisnya akan kita jalankan. Apapun yang kita pilih punya konsekuensi masing-masing. Semuanya bagus tergantung kapasitas dan harapan kita. Jadi kalau udah ketemu bisnisnya udah jelas, udahlah aku langsung aja ke user. Jadi nanti kita jelas bikin iklannya seperti apa. Kita harus tahu dulu detail di mana produk kita itu dibutuhkan sama konsumen kita itu kapan. Dan itu adalah materi iklan kita supaya iklan kita itu